Silakan. Om Awigana Namo Siddham, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun ke-53 Prajaniti Hindu Indonesia. Usia ke-53 itu usia udah melewati setengah abad. Jadi kalau usianya sudah setengah abad, udah masuk generasi kolonial begitu ya. Untung sekarang ini kita ada juga pembicara dari millennials. Jadi selamat, usia setengah abad itu tantangannya cukup besar. Jadi kita harus jaga kesehatan, stamina yang panjang supaya kita bisa hidup 100 tahun lagi. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Bappenas yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Deputi, Pak Subandi. Terima kasih atas kehadirannya pada forum pagi hari ini. Terima kasih juga pada senior saya, Pak Popo Danas. Ini Pak Popo ini angkatan kakak saya. Jadi terima kasih sudah bisa berbagi di dalam forum yang baik ini. Kemudian juga pada Ayuana Larasati. Tema yang diangkat oleh Prajaniti pada hari ini adalah tema yang sangat penting bagi kita semua karena ini membahas satu isu yang sangat aktual ya. Dan saya kira webinar seperti ini akan menjadi bagian dari sejarah kita juga seperti halnya perpindahan ibu kota negara dan pembangunan ibu kota negara baru itu menjadi bagian dari sejarah penting bangsa. Ini mungkin tidak akan kita bisa saksikan dalam 100 tahun lagi ya. Gagasan ini kontribusinya sangat besar dan saya kira membangun ibu kota itu juga akan mencerminkan bagaimana kita membangun kemajuan bangsa, membangun peradaban. Sehingga saya menyampaikan slide ini bahwa membangun ibu kota baru itu membangun peradaban kita dan representasi kemajuan bangsa. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri karena ibu kota negara ini adalah satu karya anak bangsa, bukan warisan kolonial, karena ibu kota negara yang sekarang ini Jakarta adalah memang bagian dari kelanjutan Batavia yang merupakan warisan kolonial yang tentu ini menjadi catatan sejarah tersendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengapa kita perlu pindah ibu kota? Saya kira ini diskusinya sudah cukup panjang. Kita berhadapan dengan beban DKI Jakarta yang semakin berat. Sebagai ibu kota negara, DKI itu tidak hanya memikul beban sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, tapi juga pusat bisnis dan pusat perekonomian. Tidak hanya DKI, saya kira bebannya cukup besar, tetapi juga Pulau Jawa bebannya cukup besar, karena itu harus menjadi sentrum pertumbuhan ekonomi nasional. Populasi jumlah penduduk kita sangat besar di Jawa dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi kita sangat tergantung pada Jawa. Dan beberapa negara sebenarnya sudah mengantisipasi perkembangan ke depan. Seperti kita tahu beberapa negara yang lain melakukan upaya perpindahan pusat pemerintahan yang tetangga dekat kita, Malaysia, Australia juga memindahkan ibu kotanya dan juga Korea Selatan dan beberapa negara yang lain. Dan pilihannya sudah ditentukan oleh Presiden yaitu Kalimantan Timur. Dan saya kira pilihan ini tepat bukan karena kita punya jejak historis kejayaan kerajaan Hindu Kutai di Kalimantan Timur, tetapi bagi bangsa ini sangat penting sekali karena ini mempercepat pemerataan pembangunan. Karena posisi Kalimantan Timur itu berada di tengah dan itu menjadi bagian dari akselerasi pembangunan Indonesia sentris ya, yang tidak hanya berpusat di Jawa, kita harus membangun Sumatera, membangun Kalimantan, membangun Sulawesi, dan membangun Maluku dan Papua. Jadi posisi yang strategis ini sangat penting secara geopolitik dan saya kira membangun Indonesia harus kita lakukan secara bersamaan tidak hanya di Jawa tapi juga pulau-pulau lain dan ini akan menimbulkan diversifikasi ekonomi dan perkembangan akselerasi pemerataan pembangunan. Selain itu kita tahu Kalimantan juga minim risiko bencana dan kita harus terus jaga ini supaya kita juga bisa melihat ibu kota baru ini menjadi ibu kota yang betul-betul punya kemampuan mitigasi bencananya.
tingkat kepadatan penduduknya juga masih rendah, dan kita tahu masyarakat Kalimantan Timur adalah heterogen, dan itu menjadi satu kekuatan tersendiri. Ibu kota negara baru juga akan menjadi karya anak bangsa. Artinya ini menjadi satu tantangan pada generasi kita, bagaimana kita mewujudkan mimpi Indonesia itu di ibu kota yang baru. Nah, Presiden Jokowi sendiri punya visi, dan visi Presiden Jokowi ini sangat jelas. Beliau ingin bahwa ibu kota baru itu bukan sekedar memindahkan kantor pemerintahan atau memindahkan gedung-gedung. Ini persepsi yang harusnya kita luruskan ya. Kalau kita ingin pindah ibu kota bukan berarti kita pindah kantor saja. Bukan semata-mata mencari lokasi yang strategis. Atau bukan sekedar merancang desain arsitektur yang indah. Tetapi kita harus belajar dari kesalahan negara lain yang di mana ibu kota negara baru itu menjadi kota mati. Jadi kota pegawai atau diplomat. Jadi karena memang dirancang hanya sebagai tempat perkantoran atau pusat pemerintahan. Nah, oleh karena itu visi Pak Jokowi adalah IKN ini sebagai representasi kemajuan bangsa. Jadi kita harus menunjukkan inilah Indonesia diwujudkan melalui ibu kota negara baru. Kita ingin kota yang kita miliki itu adalah ibu kota yang cerdas, smart metropolis, yaitu metropolis yang cerdas, compact, kemudian ada modern, mengadopsi gaya hidup yang efisien. Jadi kalau kita bicara soal gaya smart metropolis, kita punya prototipe-nya, punya contoh, punya modelnya, yaitu di ibu kota negara. Yang kedua adalah inklusif, kota baru yang atraktif, humanis, ramah, dan nyaman bagi semua. Jadi inklusivitas itu adalah ciri Indonesia. Bahwa kita negara yang majemuk, beragam, dan juga menghargai apa yang disebut dengan kemanusiaan. Memuliakan harkat martabat manusia. Jadi ibu kota itu harusnya juga mencerminkan kemampuan kita memuliakan harkat martabat kemanusiaan kita. Itu konsep inklusivitas yang harus kita dorong muncul di dalam ibu kota baru. Selain itu juga, dia merepresentasikan identitas budaya Indonesia yang majemuk. Jadi ibu kota itu adalah simbol nasional. Jadi kalau orang datang ke ibu kota, dia bisa memahami Indonesia itu adalah Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dan yang ketiga, ini penting sekali, bahwa dia tidak sekedar sebagai tempat perkantoran atau pusat pemerintahan, tetapi kita ingin ibu kota baru itu membangun Indonesia yang bisa survive dalam 100-200 tahun ke depan. Kita negara yang tidak hanya berbasis pada sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kita harus mendorong ibu kota baru sebagai sebuah representasi munculnya ekonomi baru yang disebut ekonomi yang berbasis riset dan inovasi, yang kita sebut smart economy itu. Oleh karena itu, kita harus dorong ibu kota baru sebagai sentrum yang kita sebut sebagai digital atau global digital global talent magnet gitu ya, magnet dari talenta global, yang mana orang akan datang ke ibu kota itu sebagai magnet untuk datang untuk melakukan riset dan inovasi. Dan juga dia akan menjadi super hub ya, menciptakan kesempatan kerja dan efek berganda terhadap perekonomian dan perdagangan, bukan hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga di Pulau Kalimantan dan juga di pulau-pulau lain seperti Sulawesi, Papua, dan Maluku, dan akan memunculkan beberapa kota-kota metropolitan baru di berbagai daerah. Nah, dan Presiden Jokowi juga menekankan bahwa pembangunan ibu kota itu harus juga menjadi bagian dari Great Migration kita. Ini saya pakai istilah ini untuk menunjukkan di National Geographic kita melakukan Great Migration, atau kalau binatang-binatang itu di Afrika melakukan Great Migration, itu melakukan transformasi menuju smart economy. Jadi kalau kita bisa rancang ibu kota baru itu adalah menjadi upaya atau momentum perpindahan basis ekonomi, sehingga pembangunan menandai perpindahan cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan juga perpindahan basis ekonomi. Nah, karena itu ibu kota itu bukan sekedar memindahkan kantor dalam konsep yang sekarang, tetapi memindahkan cara kerja juga, memindahkan budaya kerja, memindahkan sistem kerja kita yang berbasis smart,
ekonomi, dan juga mungkin kita bicara soal e-government, troubleshooters, kita bisa lakukan secara lebih smart innovation dan lain-lain. Jadi bagian dari cara kita untuk mengatasi persoalan bangsa dengan cara baru dan ditandai oleh ibu kota baru. Smart ekonomi ini juga penting sekali karena kan sebagai penggerak smart ekonomi, kita bayangkan nanti ini menjadi pusat riset dan inovasi, dan ibu kota baru itu akan memunculkan innovation hub, titik temu inovasi global, dan juga di situ ada lembaga pendidikan tinggi yang menciptakan talenta top global secara berkelanjutan. Dan ini satu hal yang menjadi tantangan kita ke depan. Dan terakhir saya ingin sampaikan pada para Semeton Sarang Sami bahwa ini jadi tantangan tersendiri karena ini dibangun oleh bangsa sendiri, dan kita yakin kita memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota negara baru yang kita inginkan. Kita punya banyak anak muda yang bertalenta, kita punya Popo Danes, kita punya Nyoman Nuarte, kita punya banyak lagi orang-orang yang punya kemampuan terbaik yang tidak kalah dengan arsitek-arsitek kelas dunia. Gitu. Yang penting saat ini kita adalah berkolaborasi, melakukan kolaborasi. Kita juga mengundang talenta-talenta hebat di dunia untuk memberikan pemikiran terkait dengan ibu kota baru. Mereka bayangkan ibu kota masa depan itu seperti apa, dan kita mengadopsi dan berkolaborasi dengan ide-ide mereka, sehingga kita akan memiliki teknologi terbaik, inovasi terbaik, kearifan terbaik yang berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota, dan kolaborasi dengan talenta global ini akan bisa mengembangkan banyak hal termasuk smart energy, smart home, smart food production, dan lain-lain yang kita bisa kembangkan di ibu kota negara. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian pengantar saya dalam forum ini, dan saya yakin bahwa diskusi ini menjadi diskusi yang menantang untuk memikirkan bagaimana membayangkan ibu kota kita sebagai ibu kota yang bukan menjawab persoalan hari ini, tetapi juga menjawab persoalan kita di masa-masa yang akan datang. Sekira itu, terima kasih, selamat berdiskusi, dan gagasan terbaik kita tunggu. Om Santi 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 Om.